Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official, kita jumpa lagi dengan kisah Titisan Si Pitung. Sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisah ini. Cerita asli, Titisan Si Pitung, sebenarnya tidak ada dalam sejarah resmi atau dokumen peninggalan kolonial. Tapi merupakan bagian dari kisah urban legend Betawi modern, hasil dari penyatuan antara legenda rakyat, keyakinan spiritual, dan keresahan sosial zaman sekarang. Namun begitu, kisah ini hidup kuat di kalangan masyarakat kampung-kampung tua Betawi, terutama di sekitar Rawabelong, Marunda, dan Condet. Berikut adalah versi cerita rakyat, asli, lisan, yang sering diceritakan dari mulut ke mulut. Setelah Si Pitung wafat, dipercaya ditembak oleh Belanda di Penggilingan, jasadnya dimakamkan di Marunda. Tapi banyak orang Betawi percaya, roh Si Pitung tidak benar-benar tenang karena perjuangannya belum selesai, rakyat masih tertindas, tanah Betawi terus digusur, dan warisan jawara terus terpinggirkan. Titisan Si Pitung, Marwan si anak kampung. Pada tahun 1998, masa kerusuhan Jakarta, lahirlah seorang anak bernama Marwan, dari keluarga sederhana di Rawabelong. Sejak kecil, ia sering sakit-sakitan, tapi di malam Jumat Kliwon, ia justru sering mengigau menyebut nama Haji Saleh. Golok gue, mana golok gue? Saat usia 13 tahun, ia jatuh dari pohon saat main layangan. Kepalanya berdarah, dan sempat koma. Ketika sadar, ia berkata dengan suara berat, "Sekarang giliran gue, jangan ada yang ganggu kampung gue." Sejak saat itu, ia jadi lebih kuat dari anak-anak lain. Sering melihat bayangan bersorban putih. Bisa mengetahui niat jahat seseorang hanya dengan menatap mata. Raja dan warisan gaib. Suatu malam, Marwan bermimpi berada di sebuah langgar tua, dan bertemu dengan seseorang bersorban putih yang hanya berkata, "Warisan ini hanya untuk yang terpilih." Keesokan harinya, Marwan menemukan sebuah golok pusaka tua di bawah balai bambu rumahnya. Golok itu tertancap di dalam tanah, dan hanya bisa dicabut olehnya. Sejak saat itu, warga kampung mulai menyebutnya, itu anak titisan Si Pitung. Aksi melawan ketidakadilan, Marwan tidak menggunakan golok untuk pamer atau bertarung sembarangan. Ia muncul diam-diam ketika ada pencurian, warga diperas preman, tanah warga mau digusur paksa. Dia tidak membunuh, tapi memberi pelajaran keras seperti Si Pitung dulu, merampok untuk dibagikan ke rakyat. Menyusup ke markas penguasa yang menindas. Orang bilang, kalau Marwan muncul, pasti ada angin kencang dan suara rebana samar-samar. Misteri hilangnya Marwan. Setelah satu pertempuran hebat di kampung pinggir rel, Marwan menghilang tanpa jejak. Warga hanya menemukan raja terbakar di dinding masjid tua bertuliskan, "Selama kezaliman masih hidup, Si Pitung tak akan benar-benar mati." Sampai hari ini, banyak warga percaya, Marwan masih hidup, bersembunyi, atau berpindah raga ke titisan berikutnya. Catatan, meski tidak ada catatan tertulis resmi tentang tokoh Titisan Si Pitung, kisah ini menjadi simbol perlawanan masyarakat kecil Betawi terhadap penindasan zaman modern. Cerita ini berkembang secara lisan dan terus dimodifikasi sesuai zaman. Demikianlah, para sobat Raden Mas Official, kisah tentang urban legend kali ini. Kalau kamu suka kisah jawara urban legend seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar channel Raden Mas Official dapat lebih berkembang lagi. Simak terus kisah misteri dan urban legend selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.